Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Dwi Suwartini Channel. Kali ini kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya ya, agar kamu dapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Baik, masih di topik bahasan yang sama yaitu tentang metabolisme sel bersama saya Dwi Suwartini. Baik, kita akan melihat kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup dan 4.2 menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa dapat menjelaskan proses katabolisme karbohidrat. Kemudian, kali ini kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Untuk mengingat kembali bahwa respirasi aerob sudah kita bahas ya pada pertemuan yang terdahulu, yaitu terdiri dari tahap glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, dan yang keempat adalah transport elektron. Nah, kali ini kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Tentu sering mendengar istilah ini ya, anaerob berarti tidak butuh oksigen ya. Nah, respirasi ini adalah tidak membutuhkan oksigen. Kemudian, di mana berlangsungnya? Yaitu di dalam sitoplasma sel. Nah, tahapannya adalah terdiri dari glikolisis dan proses fermentasi itu sendiri. Kemudian, contohnya adalah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Nah, tahukah kalian perbedaan respirasi anaerob dengan fermentasi? Ya, sepertinya hampir sama ya. Tapi kita harus bedakan bahwa respirasi anaerob itu jalurnya sama dengan respirasi aerob. Namun perbedaannya adalah penerima elektron terakhir atau akseptor elektron terakhir pada proses respirasi anaerob adalah bukan oksigen ya, tetapi molekul yang lain. Contohnya pada beberapa jenis bakteri, yaitu penerima elektron terakhirnya adalah ion sulfat. Ya, sebagai akseptornya adalah ion sulfat sehingga akan terbentuk H2S atau hidrogen sulfida. Jadi kalau pada respirasi aerob yang terdahulu kita tahu bahwa akseptor terakhir yang menerima elektron adalah oksigen sehingga terbentuk H2O atau molekul air. Pada respirasi anaerob ini akseptor terakhirnya bukan oksigen tetapi molekul yang lain, contohnya ion sulfat yang akan membentuk senyawa hidrogen sulfida. Kalian tentu ingat ya, bau khas dari senyawa hidrogen sulfida ini seperti telur busuk. Jadi kalau kamu sedang berjalan-jalan di sekitar rawa asin gitu ya, ada bau-bau seperti telur busuk, itulah aktivitas dari respirasi anaerob yang dilakukan oleh bakteri. Kemudian fermentasi apa? Ya, fermentasi adalah proses menghasilkan ATP atau energi tanpa ada oksigen, tetapi tidak terjadi transport elektron ya. Jadi, ada perbedaan antara keduanya. Tapi keduanya juga memiliki persamaan, yaitu antara respirasi anaerob dengan fermentasi itu sama-sama tidak butuh oksigen, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan tentang fermentasi asam laktat. Ya, kalau mendengar kata asam laktat berarti ini asam susu ya. Nah, apakah asam susu ini? Ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sering ya mengkonsumsi makanan atau minuman fermentasi ya, di mana minuman fermentasi ini berbahan dasar susu. Nah, pada proses fermentasi asam laktat, misalnya dilakukan oleh jenis bakteri yang mengubah bahan dasar susu menjadi sebuah produk dengan cita rasa yang unik seperti yogurt misalnya ya. Kalian tentu pernah ya atau mungkin sering mengkonsumsi yogurt gitu. Nah, apakah hanya dilakukan oleh bakteri ini?
Tidak ya, tetapi pada sel-sel hewan dan juga pada sel-sel tubuh manusia pada jaringan ototnya dapat melakukan proses fermentasi asam laktat. Nah, jadi sel-sel otot atau jaringan otot kita itu merupakan fakultatif anaerob. Artinya apa? Dapat melakukan respirasi aerob ketika ada oksigen tercukupi. Ketika tidak tercukupi kebutuhan oksigennya, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob. Tentu ATP yang dihasilkan akan berbeda, di mana pada proses respirasi aerob itu dihasilkan 38 ATP, pada respirasi anaerob kita lihat ya berapa ATP. Nah, seperti ini. Bahan dasarnya glukosa, ya. Kemudian melalui peristiwa glikolisis dia akan diubah menjadi senyawa asam pirufat dari senyawa berkarbon 6 menjadi senyawa berkarbon 3. Tentu dihasilkan ATP ya. Nah, ini ada ATP yang dihasilkan yaitu 2 molekul ATP dan dihasilkan juga 2 molekul NADH. Setelah terbentuk asam pirufat, selanjutnya apa yang terjadi? Ya, asam pirufat ini selanjutnya akan direduksi oleh NADH. Nah, ini ya, asam pirufat akan direduksi oleh NADH menjadi asam laktat, ya. Nah, jadi NADH ini kemudian akan kembali menjadi NAD+. Nah, senyawa asam laktat yang dihasilkan ini, kalau ini terjadi pada tubuh manusia, ya ataupun hewan ya, ini dapat menyebabkan rasa lelah ya, rasa lelah atau pegal-pegal atau kram. Jadi ini dapat terjadi ketika kita mungkin berolahraga terlalu berat, di mana kita mungkin sebelumnya jarang berolahraga, tiba-tiba kita melakukan olahraga berat, kemudian kita bekerja terlalu berat, maka sel-sel tubuh kita itu akan menjadi pegal-pegal atau lelah. Untuk menghilangkan rasa lelah tadi, biasanya kita melakukan istirahat ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Dengan cara istirahat atau tidur tadi, kita akan kembali tercukupi kebutuhan oksigennya. Sehingga timbunan asam laktat ya yang ada di dalam jaringan tubuh kita itu akan diangkut oleh darah menuju ke sel-sel hati. Di sel-sel hati, asam laktat itu akan diubah kembali menjadi asam pirufat. Selanjutnya, pirufat itu nanti akan menuju ke sel-sel tubuh dan akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu ada tahap siklus Krebs dan transport elektron. Nah, sehingga tidak masalah ya kalau tubuh kita lelah, ya pasti akan kembali segar. Karena apa? Sudah melalui masa istirahat. Selanjutnya yang kedua adalah fermentasi alkohol. Nah, sesuai dengan namanya ya, fermentasi alkohol berarti produk yang dihasilkan adalah alkohol. Nah, bagaimana prosesnya? Prosesnya sama dengan fermentasi asam laktat, namun ada bedanya nanti, kalian perhatikan ya. Bahan dasarnya glukosa, kemudian mengalami glikolisis membentuk senyawa asam pirufat, ya, dihasilkan 2 ATP, kemudian juga dihasilkan 2 NADH. Ini sama ya. Jadi melalui tahapan glikolisis ya yang pertama. Kemudian asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi. Ya, tahu ya artinya dekarboksilasi berarti ada pengurangan satu atom karbon ya. Sehingga asam pirufat ini yang semula berkarbon 3 akan berubah menjadi berkarbon 2, yaitu menghasilkan senyawa asetaldehid dengan mengeluarkan molekul karbon dioksida. Jadi C ini dilepaskan ya dalam bentuk CO2. Maka dalam proses fermentasi ini dihasilkan produk samping yaitu berupa karbon dioksida. Nah, kemudian asetaldehid ini ya, senyawa asetaldehid ini akan mengalami reduksi oleh NADH ya, ini akan mengalami reduksi oleh NADH menjadi 2 etanol atau 2 etil alkohol. Sehingga NADH ya kemudian akan kembali terbentuk menjadi NAD+. Nah, produk terakhir yang dihasilkan pada proses fermentasi alkohol ini adalah
2 etanol atau 2 alkohol. Ya, sesuai dengan namanya. Nah, kita akan lihat hasil akhir dari reaksi fermentasi alkohol ini ya. Bahan dasarnya adalah C6H12O6, kemudian menghasilkan 2 karbon dioksida, 2 C2H5OH, dan 2 ATP. Ya, ingat ya, ATP-nya hanya 2. Kemudian pada fermentasi asam laktat, C6H12O6 sama ya, bahannya adalah glukosa, kemudian menjadi 2 asam laktat dan 2 ATP. Demikian pembahasan kali ini tentang respirasi anaerob dengan contoh fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.